Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Mahdiah Daat Arina, NIM E2019-2177, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Keseimbangan Kurva ISLM Ekonomi Makro yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sini saya akan menambahkan tentang kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi pada pokoknya dideterminasi oleh pendapatan. Ketika pendapatan bertambah, maka konsumsi akan ikut bertambah, sehingga permintaan total dapat diperoleh. Sedangkan penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada sebagai tingkat harga tertentu dan jumlah tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Gambaran tentang permintaan total dan penawaran total berdampak terhadap keseimbangan, baik itu penggambaran kurva IS, LM, Phillips, dan lainnya. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat, karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Ia mempengaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga dalam mengkonsumsi, membeli rumah, membeli obligasi, atau menaruhnya dalam rekening tabungan. Suku bunga juga mempengaruhi keputusan ekonomis bagi pengusaha atau pimpinan perusahaan apakah akan melakukan investasi pada proyek baru atau memperluas kapasitas. Jadi, dapat kita ketahui bersama ketika suku bunga tinggi, otomatis orang akan lebih suka menyimpan uang mereka di bank karena ia akan mendapat bunga yang tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, masyarakat cenderung tidak tertarik lagi untuk menyimpan uangnya di bank dan akan menarik dana mereka yang ada di bank. Dalam hal ini ternyata tingkat suku bunga sangat mempunyai pengaruh penting terhadap minat masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal ini berpengaruh juga terhadap investasi yang akan ditanamkan pada sebuah sektor usaha. Baik, langsung saja saya akan membahas pengertian dan konsep ISLM. Pengertian dan konsep ISLM. Model ISLM memunculkan titik equilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh equilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh equilibrium antara investasi dan tabungan dalam kurung IS, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan berdasarkan keluaran. Kurva IS melandai ke bawah karena keluaran dan suku bunga memiliki hubungan berbanding terbalik di pasar barang. Apabila keluaran meningkat, maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga haruslah diturunkan untuk mendorong investasi yang cukup, sehingga sepantaran dengan tabungan. Kurva LM melandai ke atas karena suku bunga dan keluaran memiliki relasi positif di pasar uang. Dengan meningkatnya keluaran, permintaan untuk uang akan naik dan suku bunga akan turun naik. Poin A. Pengertian pasar barang dan kurva IS. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pasar barang sering disebut sektor real. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang. Kurva IS juga menyatakan investasi dan tabungan yang menunjukkan keseimbangan dalam pasar barang. Slope pada kurva IS negatif yang menunjukkan perbandingan terbalik antara pendapatan dengan tingkat bunga, yaitu saat tingkat bunga naik maka pendapatan akan turun, dan sebaliknya saat tingkat bunga turun maka pendapatan akan naik. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini total produksi sama dengan total pengeluaran. Pergeseran kurva IS menunjukkan terjadinya perubahan tingkat autonomus
Jika investasi autonomous meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan yang menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan dari ISO ke ISI. Begitupun sebaliknya dengan investasi autonomous yang menurun. Poin B, pengertian pasar uang dan kurva LM. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan penawaran uang. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi juga tingkat bunga keseimbangan. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Kurva LM akan bergeser bila permintaan dan atau penawaran uang berubah. Jika ada penambahan jumlah uang beredar dan permintaan uang bertambah, maka kurva LM akan bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Begitu pula sebaliknya jika jumlah uang beredar dan permintaan uang berkurang, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan umum atau disebut keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general atau sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kesimpulan, keseimbangan umum atau disebut keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi pada waktu pasar barang dengan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Saat terjadi keseimbangan umum, besarnya pendapatan nasional dan tingkat bunga mencerminkan pendapatan nasional dan tingkat bunga keseimbangan yang terjadi baik di pasar barang maupun di pasar uang. Berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa satu-satunya titik yang menunjukkan adanya keseimbangan di pasar barang maupun di pasar uang hanya titik E sebagai titik potong kurva IS dan LM. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah baca, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.